Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat mendapat janji kemerdekaan dari Marsekal teruji di Dalat, Vietnam. Kemudian, tanggal 14 Agustus, mereka bertiga tiba di Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. 14 Agustus 1945, kabar kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik menyebar, menciptakan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Artinya, Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Saudara-saudara, baru saja saya mendengar berita dari Jepang bahwa Jepang mengalah dari sekutu. Itu artinya adanya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Karena Jepang tidak berpihak kepada kita, dan kini pihak sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baik, kalau begitu, mari kita mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Jepang tidak lagi berwenang di Indonesia. Kita tidak boleh melewatkan momentum ini. Tapi jangan sampai proklamasi dilakukan oleh PPKI. Mereka adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Lebih baik tidak ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita. Ya, betul sekali kawan. Khairul Saleh bersama Syahir, Wikana, Darwis, dan Saleh melakukan pertemuan bersama Soekarno dan Hatta di gedung Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para pemuda membahas kekalahan Jepang dan mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno-Hatta menolak. Mereka ingin menunggu hasil rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Karena Soekarno dan Hatta menolak, kita harus bawa mereka ke Rengas Dengklok. Saya akan menyebut paksa, kemerdekaan harus direbut, bukan diberi. Ayo, berangkat kita. Pukul 04.00 dini hari, di sebuah rumah petani Rengas Dengklok, dua proklamator itu berbincang dengan para golongan muda. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi. Kita tidak bisa menunggu PPKI. Kemerdekaan harusnya tidak ada campur tangannya dengan Jepang. Bukannya tempo hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa urusan kemerdekaan akan dibicarakan dalam rapat PPKI. Benar. Tapi kita ingin memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa ada campur tangan Jepang. Memang benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi yang prematur akan memicu pertumpahan darah. Tentu kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita. Pemuda yang berada di Jakarta sedang menyusun strategi untuk melawan Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah,
Saya setuju. Merdeka! Merdeka! Akhirnya dihasilkanlah kesepakatan pelaksanaan proklamasi antara golongan muda dan golongan tua. Sore hari, Ahmad Suebarjo menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta menuju kediaman Laksamana Maeda untuk rapat kemerdekaan. Malam harinya di kediaman Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suebarjo mulai berbincang. Setiap kata diperdebatkan untuk merumuskan naskah proklamasi. Menurut saya, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja. Anggota PPKI dibuat oleh Jepang. Kesepakatan kita adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Tolong ketik naskah ini. Atas nama bangsa Indonesia. Hatta. Ya Allah, semoga jahitan ini kuat bertahan melewati peluru dan pengkhianatan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945. Merdeka! 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 Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang Merdeka atau mati, pilihan itu kini ada di tanganmu, rakyatku. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pukul 10.00 pagi di depan kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Ribuan rakyat berdesakan menyaksikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.